keluar itu tahun 2017, Oktober 2017 baru dapat. Dan yang kelima adalah melangkah ke acara yang pertama, yaitu dalam pembukaan. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Pak Tarjo, nah itu cukup lama ikut saya. Maka ponakannya Pak Tarjo hampir semua di sini. Hormati Ustaz Farudi, masih Ustaz ya, kalau masih saat ini ya. Para Bapak Solihin biasa dipanggil Ucok, terutama Bapak Kristusnya itu Batak bagaimana? Selaku narasumber dan juga Ketua Dewan Kesenian Kota Metro, sekaligus juga pengasuh pesantren di ruang pojok di Jalan apa itu? Pucak Rawa, Jalan Penyu ya, 21 Metro. Beliau juga termasuk penggiat sastra di Kota Metro yang apa ya, hari ini mungkin halal kesastraan itu jarang sekali minatnya. Jadi harus kita ikuti beliau ini yang giat membiarkan harian yang kira-kira kita bisa longgar, tapi intinya ya kegiatan seperti ini yang menjadi motivasi utama kita ya silaturahmi itu. Jadi kalau kita menghayati dari apa yang disampaikan Rasulullah bahwa salah satu keuntungan silaturahmi itu adalah memanjangkan umur dan meluaskan rezeki, itu kan setidaknya harus ataupun. Nah, mari pada kesempatan hari ini bagaimana kira-kira potret pesantren sekarang itu, apakah masih seperti itu? Artinya nilai-nilai dalam sastra itu juga masih terlihat di pesantren atau tidak, yang nanti akan secara luas disampaikan oleh Ustaz Solihin. Balik dulu, yang pertama prosa dan yang kedua puisi atau syair. Nah, prosa ini ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya cerita pendek, cerpen, agak panjang dikit novel. Kalau dia kelewat banyak dialognya, ya naskah. Kemudian esai juga bisa jadi catatan sebagai sastra. Nah, yang kedua adalah puisi. Nah, puisi ini macam-macam. Macam-macam bentuknya. Tapi pada dasarnya puisi dan prosa ini berbeda. Ini kalau ini saya mungkin berbicara dalam konteks bahasa Indonesia dulu ya, sastra Indonesia. Kalau puisi dalam bahasa Indonesia ya sebenarnya juga mengadopsi, mengimpor juga. Karena puisi itu berasal dari bahasa luar, poetry, bahasa Inggris, poem, penyairnya dari bahasa luar. Kecuali penyair, nah itu bahasa Arab, syair. Nah, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa apa ya kira-kira? Ada nggak ya? Sinden. Nah, sinden itu kayaknya hanya ada di Indonesia. Penyanyi khusus di Indonesia yang memakai apa? Onde dan lain sebagainya itu sinden. Nah, itu khusus. Cara peradaban, walaupun adab isinya sebenarnya karena dia adab, pokoknya adab itu sebuah perilaku, tingkah laku dan lain sebagainya yang memang betul-betul baik.
sehingga itu kemudian oleh orang Arab dijadikan sebagai diksi untuk memilih sastra ini. Karena dulu orang-orang Arab yang ahli dalam bidang sastra, penyair misalkan, prosais misalkan, itu memang betul-betul satu memiliki pengetahuan yang luar biasa, yang tinggi. Barangkali pra-Islam itu orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak adalah sastrawan. Dapatkan kan kemudian roh, kemudian man, alnya enggak, maka al tidak masuk. Nah, dalam kaidah bahasa itu keliru. Yang benar kan al, kemudian roh kan. Ya. Nah, tapi dalam konsep pembuatan syair aludiyah ya harus begitu kok. Ya gimana lagi? Memang modelnya begitu. Karena kopiah relatif sedikit. Walaupun kita bisa buat, kadang kita kaidahnya kurang bagus, maka ada istilah sahih sama fasad ya. Nah, ini syair sahih ini fasad. Seperti matahari like that. yang bersinar, Ya, kan. citraan. Ini sudah nggak penting lagi. Yes. Kamu adalah matahari itu sendiri, kok nggak ngelihat? Yo as. Jadi kamulah puisi itu. Bisa. Nah, kaidah-kaidah sastra yang ada di pesantren itu sebenarnya luar biasa. Kalau dia mau diadopsi secara sederhana, karena ini kan sulit ya, ilmu arut. Kalau balaghah mungkin masih banyak ya. Kalau ilmu, nah itu nggak banyak kayaknya ya di pondok pesantren. Itu hampir gak ada yang ilmu psikologis gitu Ustaz. Ya maksudku, padahal itu keren itu untuk kebahasaan. Karena ilmu lughah itu harus ada itu sebenarnya. Tidak hanya al-lughah al-fahmu. Memang kalau untuk dialog, katakanlah di lughah al-arabiyah, fahim tum wa fahim tu yakfi. Bila nahwu wa sorbi fa bahasa. Litakalumi walakin li kitabah labudalana anakuna anak wa wasar. Ya itu wajib toh. Memang kalau kita melihat hari ini terkait dengan sastra di pesantren ini banyak sekali penurunan, ya. Karena kalau di pesantren itu sastra di pesantren itu ya erat kaitannya dengan lughah Arabiyah seperti itu. Dan orang-orang yang kemudian mendalami bahasa ini luar biasa. Maka para ulama itu mengatakan man ta'allama lughatal arabiyyah raqatahu. Barang siapa yang belajar bahasa Arab, mendalami bahasa ini, maka dia akan lembut tuh perilakunya, gitu ya. Maka kalau kita melihat guru kami waktu di Hadramaut itu, yang tahasus di dalam bahasa ini memang luar biasa. Dari cara ngomongnya, ya, kemudian cara penyampaiannya itu berbeda lah dengan masyaikh-masyaikh yang kemudian memiliki tahasus lain, gitu ya.